Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda yang saya cintai, pertama-tama saya ucapkan selamat berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang penuh makna, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak sekali yang harus kita pelajari supaya ibadah puasa kita semakin hari semakin baik, semakin berkualitas. Tanpa kita sadari, pada setiap bulan Ramadan dari tahun ke tahun ada hal yang sering mengganggu dompet kita. Ya, karena apa? Karena kita sering tidak merencanakan dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana kita mengelola isi dompet kita selama bulan Ramadan dan juga bulan-bulan berikutnya, tentu harus kita pikirkan secara bersama-sama. Dalam Islam ada ayat Al-Quran yang bisa mengingatkan kita semua dan selalu harus kita ingat, yaitu surat Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kenapa saya mendekati dengan pemboros? Karena apa-apa yang kita lakukan tanpa rencana dan di luar semua kebiasaan kita, mungkin itu bisa kita sebut pemborosan. Baik, untuk bulan suci Ramadan supaya berkualitas dan bermakna, maka pengelolaan tadi saya sampaikan di depan, isi dompet kita menjadi sangat amat penting, ya. Karena dari situlah kita bisa melakukan buka, sahur, dan juga berhari raya Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, dengan penuh makna. Apa yang harus kita ingat yang dalam mengelola isi dompet tadi, atau mengelola keuangan kita? Yang pertama adalah harus membuat rencana, ya. Fenomena bulan Ramadan dimanapun tempatnya, saya melihat banyak umat Islam ataupun bahkan warga masyarakat non-muslim juga itu lebih produktif dengan berjualan di pinggir jalan, dengan menawarkan produk-produk yang bisa dipakai untuk berbuka ataupun sahur. Jadi nilai produktivitasnya tinggi, ya, alhamdulillah. Tetapi di satu sisi banyak juga yang sangat konsumtif, ya, karena melihat makanan yang dihidangkan, yang ditawarkan melalui gadget, ya, melalui foto-foto yang lain-lain dan lain-lain, tentunya ini juga menarik. Yang biasanya kita hanya makan satu piring, bahkan mungkin lupa karena pengaruh foto yang menarik, kita menjadi beli 2 atau 3 piring. Jadi yang saya perlu sampaikan, yang pertama kita harus mempunyai rencana atau membuat rencana pengeluaran kita. Kalau masuk jelas harus ketahui juga dari mana dan apa saja sumber pemasukan yang kita dapat. Selain itu juga pembelanjaan, untuk apa saja uang yang kita miliki selama bulan Ramadan. Khususnya bagaimana melahirkan menu-menu yang berkualitas dan sesuai sunnah yang harus kita santap. Yang berikutnya, saran saya yang kedua adalah masak dengan hemat. Memasak dengan hemat itu seperti apa? Ya, kita usahakan minimal makan yang segar, tidak dimasak, sehingga hemat kompor, ya, tidak menggunakan bahan gas ataupun yang lain, sehingga hemat yang saya artikan dengan tidak memasak di kompor, karena banyak sekali pengetahuan yang harus kita pelajari bahwa makan makanan yang segar itu membantu mikrobiota yang ada di usus kita. Dari mana dia mikrobiota itu mendapat makanan? Dari asupan gizi yang kita makan. Asupan gizi apa saja, dan itu adalah dari buah-buahan atau sayuran yang segar, ya, misalnya jenis-jenis salad, buah pisang, banyak sekali buah yang sangat berwarna-warni itu kita lengkapi warnanya dalam piring kita. Jadi dalam sekali makan ada teori menu seimbang, ya, atau teori
seven color garden ya, itu jadi 7 warna yang ada di dalam hidangan kita. Dan yang penting lagi bahwa makanan yang segar itu membantu usus kita. Dan kalau mikrobiota yang ada di usus itu baik, dia membantu darah putih, sel darah putih, dan bisa melawan virus yang saat ini masih berada bersama kita. Yang ketiga, usahakan masak sendiri ya, belajar memasak sendiri, belajar memilih makanan yang akan kita masak sesuai selera kita. Yang keempat yaitu catat semua pengeluaran ya. Jadi dengan merencanakan di awal kita akan mencatat semua yang kita akan belanjakan. Jadi misalnya kita karbohidratnya apa, vitaminnya apa, mineralnya apa, lemaknya apa, proteinnya apa, ini juga harus seimbang semuanya. Jadi makanan yang identik pada saat buka dan sahur memberikan tuntutan pada kita untuk mengatur semaksimal mungkin, sehemat-hemat mungkin, agar apa yang kita makan dari hari pertama puasa sampai hari terakhir puasa itu kualitasnya sama, tidak menurun. Bahkan ada yang sahur hanya dengan salah satu makanan, misalnya mie instan, nah itu sahur yang salah gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan tubuh kita tidak hanya bisa dari karbohidrat, bahkan dengan pengawet. Usahakan selalu dengan sayur mayur dan juga buah-buahan. Nomor 1 buah yang mengandung protein juga banyak, buah yang mengandung karbohidrat cukup banyak juga. Dan yang terakhir, bagaimana kita punya komitmen terhadap apa yang semua yang kita rencanakan. Kalau kita bersama keluarga, ajak keluarga kita semua mengetahui apa yang kita rencanakan. Saya yakin dengan semua berkomitmen untuk menciptakan puasa yang sehat, menu yang sehat, akan melahirkan tubuh yang sehat. Nutrisi yang sehat adalah batu bata dari tubuh kita. Mudah-mudahan puasa memberikan pelajaran yang berharga agar tubuh kita menjadi lebih baik, lebih sehat, dan insya Allah setelah puasa kita akan mendapatkan tubuh yang bugar. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.